Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran kita seperti biasanya. Nah, hari ini kita akan membahas bab tentang hidrokarbon, ya tentang hidrokarbon, tapi subtopik yang terakhir, nah, yaitu tentang penggunaan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Kita kemarin sudah membahas yang namanya hidrokarbon itu apa, jenis-jenis hidrokarbon itu apa saja, kan begitu. Bagaimana cara penamaannya, kan begitu ya. Dan sifat-sifatnya kita sudah bahas sebelumnya. Dan mudah-mudahan karena selama ini yang bertanya, ada juga yang bertanya dan mudah-mudahan dari pertanyaan-pertanyaan itu yang sudah saya jawab, mudah-mudahan dapat dipahami ya untuk bab tentang hidrokarbon ini. Nah, seperti biasanya yang ingin saya sampaikan di awal, karena saya merasa supaya kalian itu kadang kan masih mau ya membuka di awal video, tapi nanti di akhir-akhir video kadang malas membukanya. Jadi saya harap ya semangatlah untuk belajar. Jadi jangan sia-siakan saya sudah membuat video pembelajaran tidak kalian tonton, ya. Jadi ingatkan kepada teman-temannya, kelas 10 ini memang agak-agak sedikit gimana saya bilang ya. Bahkan ada itu yang dari awal sampai sekarang tidak mengisi absensi dan tidak mengerjakan tugas. Jadi ya kayak gimana lagi mau saya buat nilainya kan gitu. Sementara pihak sekolah mengatakan harus ada nilainya. Jadi mau berapalah saya buat nilainya pada sama padahal mengerjakan tugas sama sekali tidak. Dari awal di semester 1 sampai sekarang ada yang tidak mengerjakan sama sekali itu tugasnya. Ya, saya harap berubahlah ya. Jadi jangan seperti itu terus-terusan. Dan hari ini untuk tugasnya saya mohon ya untuk dikerjakan biar ada nanti tugas nilai tugas kalian. Jadi saya bisa gampang untuk memasukkan nilai di rapor kalian kan begitu. Ya, jadi yang langsung saja kita bahas hari ini penggunaan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti pembahasan kita di awal bab bahwa hidrokarbon itu kan merupakan senyawa karbon yang hanya tersusun atas unsur karbon dan juga hidrogen saja. Nah, kita bisa mengelompokkan dalam dua golongan yang dikatakan sebagai hidrokarbon alifatik dan juga yang mencakup alkana, alkena dan alkuna, dan juga hidrokarbon aromatik yang mencakup benzen dan senyawa-senyawa turunan benzen. Jadi ada alifatik, ada aromatik, dan ada siklik yang untuk cincin ya. Nah, semua bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas itu merupakan sumber utama senyawa hidrokarbon. Ya, jadi coba sekali lagi dipahami ternyata kita berbicara tentang hidrokarbon dari mana kita dapat senyawa-senyawa yang terkandung atas unsur karbon dan hidrogen saja yang dikatakan sebagai senyawa hidrokarbon dan itu ternyata berasal dari apa namanya hasil-hasil dari bahan bakar fosil yang sudah tertanam dalam tanah beribu-ribu tahun, maka dia akan meluruh kan begitu setelah kita ambil seperti minyak bumi ya, menjadi minyak bumi. Nah, itulah kita ambil minyak bumi, gas, batu bara yang ada di dalam tanah semua. Itu merupakan sumber utama yang dikatakan sebagai hidrokarbon. Jadi hidrokarbon itu sering disebut sebagai minyak dan juga gas. Ya, mayoritas digunakan sebagai bahan bakar. Hidrokarbon itu kebanyakan digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi dan untuk memanaskan ruangan. Nah, penyulingan ya, penyulingan minyak bumi ini menghasilkan bensin. Jadi kalau kita ambil minyak bumi dan tadi kan hidrokarbon itu berasal dari minyak bumi, gas dan juga batu bara ya. Nah, jadi pada penyulingan minyak bumi ini kita akan menghasilkan namanya bensin, bahan bakar diesel, kemudian minyak pemanasan, minyak pelumas, lilin dan aspal. Jadi bahan bakar untuk kendaraan itu berasal dari minyak bumi. Nah, 4% penggunaan minyak bumi untuk bahan baku industri kimia yang menghasilkan bahan-bahan penting untuk kehidupan sehari-hari,
Jadi bahan minyak bumi sebanyak 4% itu digunakan untuk industri kimia untuk menghasilkan bahan-bahan yang baru, ya, untuk dipasarkan secara industri. Nah, seperti apa saja kita bisa membuatnya seperti plastik, tekstil dan juga farmasi sebanyak 4% dari minyak bumi tersebut. Nah, eh, senyawa-senyawa yang dihasilkan lewat destilasi. Nah, dalam pengolahan minyak bumi ini kita memisahkan minyak bumi itu dengan cara destilasi fraksinasi. Ya, destilasi itu dengan cara memisahkan campuran yang ada di dalam minyak bumi itu berdasarkan pemanasan, berdasarkan perbedaan titik didihnya. Ya, jadi titik didih yang sekian karena kan di dalam minyak bumi itu banyak senyawa-senyawa hidrokarbon di dalamnya. Jadi kita bisa pisahkan dengan cara destilasi fraksinasi, yaitu dengan cara pemanasan karena akibat adanya perbedaan titik didih. Jadi hidrokarbon rantai tak jenuh. Nah, hidrokarbon rantai tak jenuh itu mempunyai kegunaan penting dalam sebagai bahan dasar industri kimia dan juga polimer. Jadi kan ada hidrokarbon jenuh ya, hidrokarbon tunggal dan ada hidrokarbon dengan ikatan rangka. Hidrokarbon itu mempunyai turunan senyawa yang sangat banyak. Turunan senyawanya sangat banyak. Jadi walaupun kita ambil dari minyak bumi, mungkin hanya ada beberapa ya, kalau misalnya beberapa hidrokarbon yang terdapat di minyak bumi yang bisa kita pisahkan. Tapi dari salah satu pemisahan dari minyak bumi tersebut kita bisa turunkan dari hidrokarbon tersebut. Jadi sangat banyak sekali turunan-turunan senyawa-senyawa yang bisa dibuat dari senyawa hidrokarbon. Jadi bisa dikatakan bahwa senyawa karbon atau senyawa organik ini merupakan senyawa turunan hidrokarbon karena unsur utama penyusunnya itu adalah hidrogen dan juga karbon. Ya, senyawa-senyawa organik itu kan kebanyakan eh, penyusun utamanya adalah unsur karbon dan juga hidrogen. Senyawa turunan hidrokarbon ini mempunyai kegunaan yang sangat banyak dan mencakup dalam semua kehidupan, ya. Jadi ada beberapa penggunaan dari senyawa-senyawa turun hidrokarbon yang mungkin cukup penting ya, beberapa ini. Yang pertama yaitu di bidang pangan. Nah, beberapa bahan kimia hanya terdiri dari karbon dan juga hidrogen yang dikatakan sebagai hidrokarbon kan gitu. Hidrokarbon digunakan dalam industri, khususnya pada industri petroleum, industri perminyakan, dan juga aspal cair. Jadi aspal itu berasal dari minyak bumi. Ya, minyak bumi yang sudah didestilasi. Jadi bagian yang paling bawah atau bagian yang paling lama dia itu menguap atau yang paling besar apa namanya? Titik didihnya, nah itu dikatakan sebagai aspal. Ya, aspal cair. Jadi energi kimia tersimpan dalam hidrokarbon. Untuk unsur-unsur penyusunnya itu adalah karbon dan juga hidrogen. Ya, ternyata aspal itu ya, tahu kan aspal kan? Aspal cair hitam itu. Kalau misalnya kalian pernah melihat orang mengaspal jalan, bukan batu-batunya ya, tapi ada itu yang dipanaskan mereka, warnanya hitam. Nah, itu dikatakan sebagai aspal. Hidrokarbon memperoleh energi dari matahari saat tumbuh-tumbuhan menggunakan sinar matahari selama proses fotosintesis untuk menghasilkan glukosa atau makanan. Jadi hidrokarbon itu juga memperoleh energi dari matahari kan gitu. Sama seperti proses fotosintesis di tumbuhan. Glukosa, karbohidrat yang paling sederhana itu mengalir dalam aliran darah sehingga tersedia bagi seluruh sel tubuh. Glukosa dan karbohidrat. Nah, glukosa dan karbohidrat ini kan merupakan senyawa organik yang merupakan turunan daripada hidrokarbon. Karena di dalam glukosa, kalau bisa kita lihat ya, glukosa itu kan C, ada H-nya, ada O-nya, C6H12O6 misalnya, atau C11H22O11 kan begitu. Nah, ini merupakan senyawa organik. Ya, jadi senyawa organik ini yang merupakan juga dikatakan sebagai hidrokarbon, senyawa hidrokarbon, ya. Senyawa hidrokarbon yang paling sederhana, ternyata dia mengalir kalau sepertilah kita makan nasi kan gitu. Kalau kita lemas gitu, kemudian kita makan nasi, lalu kita tunggu beberapa saat, kita nggak lemas lagi. Kenapa? Karena
gula-gula atau karbohidrat yang berada di dalam nasi tersebut masuk melalui proses pencernaan, lalu dalam usus dia diserap masuk ke dalam darah, baru dialirkanlah ke seluruh tubuh. Nah, seperti itulah prosesnya kan begitu. Maka nanti sel-sel tubuh itu akan menyerap glukosa. Jadi gula ini kemudian oleh sel dioksidasi atau dibakar oleh sel. Makanya kita setelah itu kan berkeringat ya kan. Dengan bantuan oksigen yang kita hirup menjadi energi dan juga gas karbon dioksida. Jadi dalam bentuk pernapasan. Jadi glukosa atau karbohidrat yang kita konsumsi atau nasi yang kita konsumsi yang banyak mengandung karbohidratnya, maka nanti di dalam tubuh dia akan diserap. Setelah itu dalam tubuh itu akan dilakukan proses oksidasi atau pembakaran sehingga akan menghasilkan energi dan juga karbon dioksida untuk kelangsungan hidup kita, ya. Dan karbon dioksida itu ya keluar dengan proses respirasi. Nah, jadi sudah jelas ya. Makanya kenapa kalau misalnya kita terlalu banyak makan nasi atau setelah makan nasi kita itu pasti lebih sering itu mengantuk. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena karbon dioksida yang dihasilkan dari karbohidrat itu atau dari nasi itu banyak dia diperoleh di dalam tubuh kita, sehingga kalau misalnya dia melalui alat transportasi dalam tubuh kan melalui pembuluh darah ya. Nah, kan lewat ke otak. Nah, jadi di otak itulah kalau terlalu banyak karbon dioksida, maka kita akan sering menguap ya atau mengantuk. Jadi energi yang dihasilkan, kembali lagi kemarin ya, energi yang dihasilkan dan tidak digunakan akan disimpan di bawah jaringan kulit. Nah, jadi energi yang dihasilkan dari karbohidrat tadi, kalau tidak kita gunakan, maka akan dia disimpan di bawah kulit, yaitu menjadi dalam bentuk lemak. Jadi kalau kebanyakan kita makan nasi, tapi kita jarang olahraga atau kita kurang olahraga, jadi energi yang kita makan tadi tidak dilepaskan, maka dia akan disimpan. Ya, begitulah prosesnya. Dalam penyimpanan tersebut, dia penyimpanannya dalam bentuk lemak. Nah, ini adalah reaksi pembakaran gula dalam tubuh ya. Jadi gula tadi C6H12O6 atau karbohidrat glukosa dibakar dengan menggunakan oksigen yang kita hirup melalui udara, maka akan menghasilkan energi dan juga karbon dioksida. Inilah udara yang kita keluarkan melalui proses pernapasan. Walaupun misalnya kita bernapasnya pun sedikit, berarti kan masih banyak karbon dioksida dalam tubuh kita yang masuk ke dalam otak, sehingga itu akan menyebabkan kita menjadi mengantuk. Lalu juga ada air. Nah, inilah air ini keluar melalui keringat ataupun air pipis ya, air seni. Itulah proses pembakaran gula dalam tubuh. Nah, jadi yang dikatakan sebagai senyawa hidrokarbonnya siapa? Ya gulanya, gitu. Karena senyawa-senyawa organik itu merupakan turunan daripada senyawa-senyawa hidrokarbon. Kemudian yang kedua dalam bidang sandang. Senyawa-senyawa turunan hidrokarbon yang berperan di bidang pakaian ya. Seperti kain kapas ya. Wool ini merupakan suatu protein. Wool itu kan bagian daripada protein ya. Kemudian sutra juga banyak terkandung dalam itu protein. Lalu nilon ini termasuk dalam jenis polimer dan juga serat-serat sintetis ya. Nah, jadi ya protein ini juga merupakan bagian daripada senyawa hidrokarbon karena penyusun utama dari senyawa protein itu adalah karbon dan juga hidrogen. Begitu juga dengan polimer ya. Penyusun utamanya itu adalah karbon dan juga hidrogen. Jadi itu ya, kalau dikatakan sebagai protein dan juga polimer itu sudah turunan ya, turunan daripada hidrokarbon. Ya. Jadi maksudnya turunan itu ya bagian kita dapat hidrokarbonnya, kemudian yang dikatakan senyawa hidrokarbon itu yang penting ada unsur karbon dan juga hidrogennya yang banyak. Nanti kalau misalnya ada nanti unsur-unsur lain yang masuk seperti Cl, seperti dan lain sebagainya, nah itu yang dikatakan sebagai turunan. Dia bisa lebih pendek, bisa juga panjang ya strukturnya.
Kemudian yang ketiga dalam bidang papan. Di bidang papan, senyawa turun hidrokarbon yang berperan itu adalah selulosa, ya, kayu, lignin dan juga polimer. Jadi kayu itu, di dalam kayu itu banyak terkandung lignin dan juga selulosa. Ya, lignin dan juga selulosa inilah yang merupakan turunan daripada senyawa hidrokarbon. Jadi kalau misalnya kalian coba nanti buka di internet, di Google, ketik struktur lignin atau struktur selulosa, pasti nanti akan yang muncul itu gambarnya yang banyak terkandung CH-CH semuanya gitu. Tapi dalam bentuknya itu makro, ya, molekulnya makro. Besar molekulnya, jadi bercabang-cabang seperti juga polimer seperti itu. Nah, itu merupakan turunan daripada hidrokarbon. Kemudian di bidang perdagangan. Kalau di bidang perdagangan, minyak bumi ini merupakan senyawa hidrokarbon yang menjadi komoditi perdagangan yang sangat penting bagi dunia. Karena kan minyak bumi ini merupakan salah satu sumber energi yang paling utama saat ini kan. Kalau tidak ada minyak bumi, ya mungkin kendaraan-kendaraan, pesawat tidak akan bisa melakukan transportasi, tidak akan bisa beroperasi kan begitu. Jadi negara-negara di dunia penghasil minyak bumi membentuk organisasi antar negara penghasil minyak bumi yang disebut sebagai OPEC, Organization of Petroleum Exporting Country, ya. Jadi negara-negara yang dengan penghasil minyak bumi masuk ke dalam organisasi dunia yang dikatakan sebagai OPEC. Nah, hasil penyulingan minyak bumi ini banyak menghasilkan senyawa-senyawa hidrokarbon seperti tadi saya sampaikan, ya. Seperti yang dibutuhkan oleh manusia seperti bensin. Jadi bensin itu berasal dari minyak bumi yang disuling. Kemudian ada petroleum ether atau minyak tanah, ya, ini juga berasal dari minyak bumi yang disuling. Kemudian gas LPG, nah ini juga berasal dari minyak bumi. Lalu ada minyak pelumas, ada lilin dan juga aspal. Ya, jadi ada banyak, kita lihat itu dalam misalnya dalam satu minyak bumi yang kita peroleh dari dalam tanah bumi. Nah, itu bisa kita pisah-pisahkan menjadi senyawa-senyawanya tersendiri. Yang semua senyawa-senyawa itu sangat berguna di bidang perdagangan untuk manusia. Lalu selanjutnya yang kelima ada di dalam bidang seni dan estetika, ya. Jadi di bidang seni, senyawa hidrokarbon yang sering dipakai itu adalah lilin atau wax, ya. Jadi bisa membentuk patung dan segala macam atau melapisi supaya tahan terhadap besi-besi yang mudah karat, bisa kita lilini atau wax yang namanya. Nah, ini digunakan untuk melapisi suatu karya pahat agar tampak lebih mengkilat. Jadi wax ini bisa, atau kalau kalian pernah nonton film patung lilin, ya, film barat patung lilin yang semuanya itu gambar-gambar manusia itu yang dia terbuat dari lilin. Nah, inilah dia salah satu aplikasinya. Nah, kemudian bahkan ada seniman yang membuat patung dari lilin. Nah, dia dengan cara mendapatkan lilin dalam ukuran besar, banyak, kemudian dipahat, lalu diukir sesuai dengan keinginan dari si sang seniman. Nah, selain itu juga ada seni pewarnaan. Ya, jadi pada kain maupun benda-benda lain menggunakan senyawa-senyawa kimia, dan bahan-bahan yang dilapisi dengan lilin akan tampak lebih menarik. Di samping itu juga akan terhindar dari air, karena air kan dapat bereaksi dengan lilin karena perbedaan kepolaran. Tidak dapat bereaksi karena sifat air kan lebih bersifat polar, sementara lilin kan non polar, jadi tidak akan tercampur atau tidak akan si lilin tadi tidak akan meleleh kan gitu kalau misalnya terkena air. Nah, itulah beberapa kegunaan, ya, daripada hidrokarbon di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Nah, kalau ada ingin lagi kita diskusikan, silahkan diketikkan di dalam kolom komentar. Nanti akan kita bahas, akan saya jawab apa yang kalian tanyakan. Dan kalau memang sudah paham dengan manfaat daripada hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari ini, saya harap sekali
untuk memberikan komentarnya di dalam kolom komentar, katakan paham atau mengerti. Jadi saya bisa mengetahui kalau memang materi saat ini bisa kalian pahami dengan baik. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan di minggu depan dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Ada tugas yang saya buatkan. Nah, jadi saya akhiri saja pertemuan kita pada siang hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.